Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-ba'uth rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyina maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hamdirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagia hari ini Allah mempertemukan kita kembali di subuh yang cerah dan penuh berkah ini, insyaallah. Allah masih mentakdirkan kita, mengizinkan kita, menguatkan kita untuk bangun dari tidur kita, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan taklim. Semoga Allah senantiasa berkenan menerima amal bidah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap detik atau setiap tahun yang kita lalui, setiap bulan yang kita lewati, bahkan setiap hari, jam, dan detik yang kita lalui dalam kehidupan kita sesungguhnya semakin mendekatkan kepada batas umur kita masing-masing. Allah telah mentakdirkan ajal yang tidak akan maju dan tidak akan mundur, tepat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya a'maru ummati, umur umatku, kata beliau, adalah baina sittin wa sab'in atau kama qala, antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi umur umat akhir zaman ini adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang melampauinya. Maka mengawali taklim pada kesempatan kali ini, mari kita berhitung mundur. Seandainya Allah memberikan kita jatah umur dengan kuota maksimal 70 tahun misalkan, dan sudah kita lalui 40 tahun, maka berarti tinggal 30 tahun saja. Itu kalau jatahnya maksimal, dapat kuota maksimal. Kalau ternyata kuotanya 60, tinggal 20. Kalau ternyata 50, tinggal 10. Bahkan bisa jadi hari-hari ini adalah pekan terakhir atau hari terakhir kita di muka bumi ini. Oleh karenanya tidak lepas, tidak lupa senantiasa kita saling mengingatkan untuk ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, berusahalah kita menjadi lebih baik daripada kemarin, berusaha lebih soleh, lebih dekat dengan Allah, lebih sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah SAW, sehingga semoga kapanpun Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan prestasi tertinggi, dan itulah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan, atau di naskah yang lain hasan sahih. Beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda begini, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda yang artinya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan salah atau dosamu dengan amal soleh, tamhuha, yang dia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang terpuji. Hadirin rahimakumullah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, mungkin hadis ini sudah sering kita dengar dari para dai, dari para asatidz kita. Tapi coba hari ini kita pandang perintah Rasulullah ini dari sudut pandang cinta. Dari sudut pandang cinta. 3 perintah Rasul tadi adalah ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Semua faham ketika kalimat yang digunakan adalah perintah, maka sungguhnya hukumnya wajib. Kalau kaidah usulnya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Apapun yang merupakan kalimat perintah, maka indikasinya adalah wajib. Jadi kalau perintah-perintah dalam Al-Quran yang jelas perintah, tidak ada indikasi lain, maka itu adalah hukumnya wajib. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah, maka sungguhnya posisinya adalah wajib. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadirin, coba kita pandang perintah-perintah ini dengan sudut pandang cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Dari mana dalilnya? Setidaknya ada 2 poin penting yang menjadi dalil bahwasanya takwa adalah kebutuhan hidup kita. Yang pertama adalah dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja. Diberikan apa? Jalan keluar atas setiap masalahnya. Hadirin, coba kita renungkan. Siapa yang punya masalah yang tidak kepingin jalan keluar? Pasti semua pingin jalan keluar. Susah, sakit gak sembuh-sembuh. Kok dapat solusi sembuh penyakitnya? Tentu bahagia luar biasa. Betul tidak, Pak? Betul ya? Susah mikir anak-anaknya sekolah, tiba-tiba dapat beasiswa, pasti senang sekali. Bahkan sampai orang yang nyari utang sekalipun, ingin nyari utangan, kemudian ada yang mau ngutangi, senang tidak Pak kira-kira? Pasti senang sekali. Terus bayangkan Pak, kemudian ketika yang ngutangi itu habis transfer uang ke kita 100 juta misalkan, kemudian dia WA Pak, dia WA. WA-nya begini isinya, Mas, ndak usah dibalekno gak popo.
Kira-kira gimana Pak? Tidak hanya senang Pak ya, senang sekali. Maka ketahuilah, seorang yang bertakwa diberikan Allah dua tadi Pak. Yakni yang pertama diberikan solusi atas masalahnya, plus ditambah bonus kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat double, Pak. Coba kita hitung, Pak. Kalau kemudian orang yang dapat solusi saja sudah senang hidupnya, maka bayangkan kalau kemudian dapat double tadi. Tidak hanya solusi plus bonus dari Allah Ta'ala. Pasti senangnya luar biasa. Maka bayangkan Pak, ketika Rasulullah memerintahkan kita bertakwa, Allah memerintahkan kita bertakwa, maka sesungguhnya kalau kita memandang dari sisi cinta, maka betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Dengan kalimat lain, kalau bertakwa ini perintah yang kemudian mengarahkan kita kepada kemudahan hidup, solusi hidup, mendapatkan kebahagiaan hidup, maka seakan-akan Rasulullah ketika dawuh ittaqillaha haitsu ma kunta, seakan-akan maknanya adalah wahai kaumku, wahai umatku, jangan sampai kalian tidak bahagia dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian tidak dapat solusi dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian tidak mendapatkan bonus kejutan dari Allah Ta'ala dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian tidak bahagia dimanapun kalian berada. Rahmatullah. Ini adalah satu bentuk cinta yang luar biasa Rasulullah SAW kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita menangkap perintah-perintah Nabi tidak dengan gelombang cinta, tapi dengan beban, sebagai beban. Padahal sungguhnya beliau adalah orang yang mencintai kita. Ini yang pertama Pak, bahwasannya ketakwaan adalah kebutuhan kita. Ketakwaan adalah akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang kedua, ketakwaan akan menghindarkan kita dari kehinaan, dari kerugian, musibah, dan berbagai macamnya. Salah satunya yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 112. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya duribat 'alaihimudz dzillah, akan senantiasa tertimpa kehinaan kita ini. Kehinaan, kerugian, kebangkrutan, dan semacamnya. Dimanapun kita berada. Mau di Mojokerto, mau di Sidoarjo, mau di Surabaya, mau di perumahan ini, pindah ke perumahan sana, tetap hina. Tetap kena kerugian. Mau pindah ke luar negeri sekalipun tetap kena hina. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau kalian menepati dua hal. Apa itu? Yakni hablim minallah, tali agama Allah, wa hablim minan nas, dan senantiasa menjaga tali hubungan dengan manusia. Hadir rahmatullah. Kalau kita memaknai takwa, selama ini kan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahih. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau definisi soleh, orang yang soleh, orang yang baik, itu apa? Iqamatu bihuquqillah wa iqamatu bihuquqin nas. Apa itu?
yakni menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak-haknya manusia. Orang yang solih itu dengan Allah beres, dengan manusia beres. Kalau dengan Allah misalkan ibadah-ibadah mahdoh beres kelihatannya, tetapi dengan manusia tidak baik, maka sungguhnya tingkat kesolehannya masih belum sempurna. Misalkan, kalaupun ada misalkan, sholatnya baik, tapi giliran utang tak nyaur. Ada nggak begitu Pak kira-kira? Nggak ada ya. Kalau sholatnya baik nggak mungkin lah. Artinya nggak sempurna. Mungkin yang sering bukan nyaur hutang lah, apa ya? Dengan tetangga kurang baik lah. Kelihatannya baik, tetapi dengan manusia bermasalah, maka ini sungguhnya tidak sempurna. Artinya apa? Dua hal tadi, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, dua-duanya posisinya sama. Dalam ayat yang lain, ketika Allah membahas masalah syukur, barang siapa yang bersyukur kepada manusia, bersyukur pada Allah tapi enggak bersyukur pada manusia, maka sungguhnya dia tidak sempurna juga. Artinya ketika kemudian hubungan dengan Allah baik, maka harus diikuti dengan hubungan dengan manusia dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Maka lagi-lagi kalau ini kita potret dari angle cinta tadi, maka akan berbeda, Pak. Maka perintahnya akan berubah menjadi jangan sampai kalian mendapatkan kehinaan dimanapun kalian berada. Wahai kaum muslimin, jangan sampai kalian tidak mendapatkan solusi kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian tidak mendapatkan bonus dari Allah Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan jangan sampai kalian tidak bahagia dimanapun kalian berada. Ditambah lagi jangan sampai kalian mendapatkan kehinaan dimanapun kalian berada. Hadirin rahimakumullah, mari kita pandang perintah-perintah Allah dengan sudut pandang cinta ini. Akan berbeda rasanya, Pak. Berbeda rasanya. Seorang anak misalkan, Pak, ketika belum mengerti manfaat obat, itu tentu akan sangat tidak suka ketika diminumi obat oleh orang tuanya. Saya masih ingat Pak, ketika saya kecil dulu sering sakit malaria, masih kelas 1 SD, 2 SD. Itu kalau sudah sakit panas begitu Pak, itu orang tua suka ngambilkan apa, daun kates gantung itu Pak. Pernah ngerasakan nggak Pak? Kayak apa rasanya itu? Kalau sudah orang tua ngambil daun kates gantung, itu sudah kebayang Pak pahitnya Pak. Belum dicekoi sudah pahit, apalagi dicekoi kemudian. Ya. Maka ketika kelihatan beliau mengambil daun kates gantung itu sudah tidak suka, saya sudah suka. Tapi setelah kemudian sekian tahun berlalu, kemudian belajar ilmu kesehatan, ternyata menunjukkan betapa besar manfaatnya daun kates gantung. Yang tahu kates gantung Pak? Tahu ya? Apa? Kates gantung. Itu manfaatnya sangat luar biasa untuk penyakit malaria. Maka kemudian berubah Pak. Andai saat itu orang tua, khususnya ibu, tidak nyekoi dengan daun kates gantung, mungkin saya ada di sini. Apa artinya? Kadang Pak, kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda.
sehingga menimbulkan beban, menimbulkan tidak suka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kamu melihat sesuatu itu, kamu suka dengan sesuatu padahal tidak bermanfaat, bahkan berbahaya untuk kalian. Sebaliknya, kadang kalian membenci sesuatu padahal itu baik-baik kalian. Hadirin rahimakumullah, lagi-lagi beda sudut pandang akan beda sikap kita, Pak. Kami sering berikan contoh lain, Pak. Kalau panjenengan lihat jalan raya itu kan ada garis-garisnya, Pak. Apa namanya, Pak, itu? Marka jalan, ya kan? Marka jalan. Itu kan ada yang lurus, nyambung, ada yang putus-putus. Coba kalau kita memandang dari sudut pandang yang berbeda, ya, memang angle itu memerlukan apa? Membedakan sikap, Pak. Saya ambil contoh, kalau jenengan ada apa namanya, bunga melati tumbuh di atas, maaf, kotoran sapi. Itu kalau panjenengan angle-nya, tahu angle ya, ngambil fotonya, diambil pas bunga melatinya, indah rasanya, Pak. Tapi sedikit turun ke bawah, beda rasanya. Maka kehidupan ini sama, Pak. Sama. Angle-nya kita ambil di mana? Maka inilah yang harapan kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita ambil angle-nya, angle husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Angle betapa cintanya baginda Rasul kepada kita. Betapa inginnya beliau agar kita selamat dari neraka. Betapa inginnya beliau kita sukses dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Coba tadi marka tadi, Pak. Itu kalau kita pandang dari sudut pandang apa namanya? Cinta berbeda, Pak. Kalau kita pandang dari sudut pandang yang biasa, mungkin kan kita bisa komentar miring barangkali ya. Iki kok lalar gawe apa? Tahu lalar gawe Pak Jenan ya? Itu bahasa Mojokerto asli ya. Lalar gawe. Ini kok apa enggak ada kerjaan gitu kira-kira? Digaris-garisi dan buat apa coba? Ya kan? Kita kan mungkin suudzon, misalkan dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi coba lihat deh, sudut pandang cinta. Bahwasannya Pak Polisi saking cintanya sama kita. Beliau tahu di situ sering terjadi kecelakaan. Beliau tahu di belokan itu sangat berbahaya. Maka beliau tidak ingin kita menjadi korban berikutnya. Maka diberi garis yang nyambung di sana, Pak. Sudut pandang cinta. Betapa cintanya mereka kepada kita. Suami atau istri kita mungkin lupa, nggak ingatkan helm kita. Tapi ternyata mereka masih sempat mengingatkan helm kita. Masih sempat mengingatkan spion kita. Coba bayangkan, Pak. Betapa ketika angle cinta digunakan, berbeda rasanya. Saya pernah ngalami, Pak, di satu kesempatan di kota Sidoarjo. Suatu ketika ada undangan pengajian, waktu itu saya bawa motor yang lama itu, Pak, motor apa namanya, Suzuki yang lama, yang family, Pak, pernah tahu ya, zaman dulu itu ya. Saya bawa itu, Pak. Masalahnya itu pinjaman juga waktu itu. Saya lewat di jalur pinggir lah, yang memang daerah perumahan yang tempat acara itu tidak begitu tengah kota, tapi ke pinggir. Tenang saja, saya sudah pakai helm, sudah pakai ini ya, tenang saja sudah. Karena waktu masih cukup, saya tenang-tenang. Kemudian tengah jalan dihentikan, Pak, sama Pak Polisi. Beliau sopan sekali. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ya. Minggir dulu, Pak Ustadz, minggir dulu. Wah, saya jadi penasaran, apa salah saya begitu ya? Saya sudah minggir. Oh ya, tidak apalah minggir, mungkin harus ada yang saya ketahui. Kemudian beliau menyampaikan,
Pak Ustadz tahu salahnya apa? Salahnya apa ya? Saya bilang, salah apa ya? Saya pegang mulai atas, saya lengkap, nggak ada masalah itu. Nggak tahu Pak Polisi apa salahnya saya. Saya perasaan saya nggak ada yang masalahin saya. Pak Ustadz, ada yang salah di motornya. Salah apa? Saya bilang gitu. Ini nomor polisinya, plat nomornya itu kekecilan Pak Ustadz. Gitu. Loh, saya kan motor pinjem kan baru ngerti saya. Saya lihat, wih bener ternyata. Bagian depan ternyata dimodifikasi. Ini maklum lah miliknya anak muda zaman itu ya. Dikecilkan, plat nomornya itu lebih kecil daripada standarnya. Oh, tapi saya nggak ngerti kalau ini ada begini. Tidak bisa Pak, ini tetap kena aturan gitu. Oh iya. Saya bilang, Pak Polisi, saya tidak tahu ada aturan itu. Maklum lah, ini kan kayak bahasa standar ya, karena merasa nggak salah gitu ya. Saya tidak tahu ada aturan itu Pak Polisi. Jawaban beliau ini yang saya ingat sampai hari ini, padahal kejadian sudah hampir 20 tahun yang lalu, dan saya doakan semoga beliau mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala ya. Karena pernyataan beliau itu menjadi sesuatu yang berbeda bagi saya sampai hari ini. Beliau nyampaikan begini Pak Ustadz, aturan ini sudah diundangkan dan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mau Pak Ustadz tahu apa enggak tahu, tidak urusan. Karena sudah diundangkan dan berlaku. Hadirin, bagi saya ini luar biasa. Bayangkan Pak, kalau kita dengan aturan negara, mau kita tahu nggak tahu sudah berlaku Pak. Sedangkan bayangkan sekarang dengan Al-Quran kita. Allah telah mengundangkan dan berlaku untuk kita semuanya. Terus di akhirat kita mau membantah, ya Allah dulu saya nggak tahu ada aturan ini ya Allah. Saya nggak tahu ada aturan itu ya Allah. Tidak urusan, Al-Quran sudah turun dan berlaku, diundangkan untuk kalian semuanya. Ma'asyiral rahimakumullah, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya lagi-lagi kalau kita pandang dengan angle cinta, beda Pak, beda. Dan tentu Rasulullah lebih mencintai kita dibanding orang tua kita bahkan. Ma'asyiral rahimakumullah, itu yang poin pertama tadi, ittaqillah haitsuma kunta. Yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu, perbuatan yang berbau dosa dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya akan menghapuskan keburukan-keburukan tadi. Hadirin rahimakumullah, lagi-lagi ini adalah betapa cintanya baginda Rasul pada kita. Sampai-sampai kita tidak dikehendaki terjerumus kepada dosa yang kelak akan menjadi alasan hukuman akhirat berupa neraka. Hadirin, poin ini saya berikan beberapa penjelasan tambahan. Bahwasannya ini menunjukkan kebenaran agama Islam. Agama Islam itu, atau begini, agama yang benar adalah agama yang manusiawi. Agama yang manusiawi. Yakni agama yang memberikan atau memandang manusia sebagai manusia. Manusia itu memiliki ciri khas. Apa itu? Mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu ciri khasnya apa? Mahallul khata' wan nisyan. Apa itu Pak? Lupa, salah dan lupa. Kita manusia biasa Pak.
Bisa salah. Betul tidak? Bisa. Dan lupa. Apalagi sudah usia-usia bisa lupa. Ya. Lupa naruh motor, ya kan? Sering nggak kita naruh motor? Di mana motornya ternyata sebelah sono, ya kan? Lupa. Atau kalau jualan suka lupa ngasih kembalian lebih ya. Saya pernah beli pada seorang penjual, ibu-ibu yang sudah agak sepuh. Perasaan uang saya cuma 10.000, Pak. Saya dikasih kembalian 50.000. Jadi ada 50 ribuan ditambah dengan beberapa 10 ribuan. Jadi dikira uang saya 100. Saya terima loh, ini kok jadi banyak uang saya. Saya sampaikan, Bu, tadi tidak salah panjenengan mengambilkan kembalian buat saya. Tuh, masa iya? Coba diperiksa lagi. Beliau saya yakin, Pak. Saya habis hanya beberapa ribu, beliau yakin uang saya 100 sehingga diberikan 90 sekian. Lihat dulu, Bu, lihat dulu. Dibuka lagi yang beliau, wih bener ya, hanya 10.000. Lah ini kan lupa namanya, Pak ya. Bisa keliru, bisa lupa. Ini manusiawi. Tidak hanya di sisi muamalah, ibadah juga bisa lupa, bisa keliru. Nah, maka ciri khas agama yang benar ada yang manusiawi, mengakomodir sikap dasar relatif ada pada setiap manusia, yakni salah dan lupa. Hadirin, maka kemudian agama yang benar ini memberikan solusinya. Bagaimana ketika kita menghadapi salah dan lupa? Kadang kita sudah kepingin baik, sudah kepingin taat pada Allah. Tiba-tiba kemudian ada saja mungkin masalah, mungkin problem di mana? Dengan tetangga, dengan masyarakat. Atau bahkan bermaksiat tidak dengan berhadapan dengan orang, tapi kemudian kita sendiri mungkin punya sifat ujub, mungkin sombong dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam kaitan ini, ketika kita mengalami seperti itu, sadarlah bahwasannya keburukan ini kalau kita tumpuk-tumpuk akan mengarahkan pada neraka. Ingat, di akhirat kita akan ditimbang amalnya, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jika baik dapatnya baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika buruk balasnya buruk. Fa amma man thaqulat mawazinuh, ketika lebih berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, mendapatkan kehidupan yang penuh ridho. Wa amma man khaffat mawazinuh, tetapi ketika timbangannya ringan-ringan saja, amal baiknya biasa-biasa saja, bahkan kalah banyak dengan amal buruknya, alhamdulillah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka ketika timbangan amal kita lebih banyak amal keburukannya, ternyata salah satu solusinya adalah segera ikuti dengan amal kebaikan. Yang itu tidak akan menambah, tidak hanya akan menambah beratnya amal kebaikan kita, timbangan kebaikan, tapi akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Tamhuha. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami tidak, Pak? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Artinya ketika kita mengikuti amal-amal perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik tadi segera diikuti dengan amal baik, maka tidak hanya akan membuat timbangan amal kita menjadi lebih seimbang, tetapi juga akan menghapuskan dosa kita.
Hadirin rahimakumullah, coba lagi-lagi kita lihat potret kita, angle-nya ambil dari angle cintanya Rasulullah pada kita. Betapa beliau ingin kita menjadi orang-orang yang selamat, Pak. Betapa beliau ingin kita tidak terjerumus ke neraka. Sehingga kalau kita versikan sabda ini dengan versi cinta, maka wahai kaum muslimin, engkau manusia biasa yang bisa salah, bisa lupa. Tapi lupa dan salahnya kalian jangan sampai menjadikan kalian masuk ke neraka. Jangan sampai sifat kemanusiaan yang mungkin semua miliki, yakni adalah punya salah dan lupa ini, menjadikan kalian masuk ke neraka. Hadirin, Rasulullah SAW itu memberikan perhatian kepada kita itu sampai yang kecil-kecil gitu, Pak. Detail sekali, Pak, agama kita ini. Bayangkan sampai urusan bersin itu ada. Saya tidak tahu di agama lain ada nggak, Pak? Bersin itu ada aturannya gitu ya? Nggak pernah tahu ya. Sampai bersin ada aturannya. Ini kan luar biasa. Kalau kita misalkan seperti seorang anak yang mau berangkat pergi jauh, yang agak luar kota misalkan, orang tua itu kadang-kadang perhatiannya sampai detail, Pak ya. Bekali wis siap urung, gitu ya. Sangune siap urung, terus sampai, loh ini apakah ini orang tuanya cerewet? Enggak. Justru cintanya itu yang mendorong itu. Jangan sampai kamu di sana nanti kekurangan, nak. Kamu jauh orang tua, sampai di sana kamu nanti kehabisan bensin. Terus kamu mau bilang ke siapa? Kalau di sana kamu nanti kemudian jauh dari tempat warung-warung makan misalkan, kamu nanti makan apa? Sampai segitunya orang tua, Pak. Maka coba pandang laki-laki, Pak, betapa cintanya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji itu banyak, Pak. Kalau kita buka di kitab-kitab akhlak, ya, banyak sekali. Ya. Saya coba nukil saja yang ada dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 134. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan tentang parameter ketakwaan, Pak. Jadi orang bertakwa itu Allah menjelaskan, yaitu pertama adalah yunfikuna fis sarra wad dharra. Berinfak ketika lapang maupun sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan marah. Yang ketiga yaitu adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Coba kalau panjenengan memiliki teman, Pak, kemudian teman itu murah sama kita, atau tetangga lah, tetangga perumahan nih misalkan ya, murah sama kita, loman. Nah, loman itu ini yang dari luar Jawa paham nggak loman ya? Pemurah lah, pemurah. Bayangkan, Pak, pagi hari misalkan ngirim kita nasi goreng pagi-pagi misalkan. Agak siang dikirimi apa? Es degan gitu ya. Terus malam hari masih sempat ngirimkan apa? Terang bulan misalnya gitu, Pak. Kira-kira seneng nggak Pak nyenengan punya tetangga begitu, Pak? Gimana? Ibu-ibu jangan tenang ya. Pasti seneng lah. Ya. Sebaliknya, kalau punya tetangga yang pelit luar biasa, Pak, bayangkan. Pelitnya apa?
luar biasa, nggak biasa pelitnya. Kira-kira gimana Pak? Kita lihat respon aja begini misalkan. Kalau panjenengan punya tetangga yang baik tadi, sudah orangnya loman, ya, orangnya pemaaf, orangnya baik lah pokoknya sudah. Kita salah sedikit, dia tidak memaafkan, mudah maafkan dia. Orangnya tidak pemarah, mudah maafkan. Tetangga kita yang baik ini, kemudian kita dapat kabar, Mas tadi tetangga sampean yang sebelah rumah itu nampaknya kecelakaan Pak. Iya tadi di Tugu KS sana, tabrak becak misalkan gitu ya. Itu kan respon kita langsung, waduh, semoga cepat sembuh lah, gitu ya. Semoga cepat sehat, ya. Kan begitu ya. Tapi coba sebaliknya Pak, kalau tetangga kita akhlaknya nggak baik Pak, Mas, tetangga sampean yang sebelah rumah itu, yang pelit itu, kenapa tadi tabrak becak di Tugu KS? Apa responnya kira-kira Pak? Gitu ya. Mungkin bahasa kita kapok. Apa artinya? Setiap orang suka Pak dengan orang akhlak yang baik, kan begitu. Setiap orang suka Pak. Tidak hanya kita. Maka kalau kemudian dibalik Pak, kalau kita ingin mendapat respon yang sama, respon yang baik tadi, akhlak kita harus baik. Maka ketika kita memaknai wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan akhlak yang baik, seakan-akan Rasulullah bersabda kepada kita, wahai umatku, wahai jamaah mujahidin, jangan sampai engkau tidak disukai orang lain. Jangan sampai engkau mendapat doa keburukan dari orang lain. Jangan sampai engkau mendapat sumpah serapah dari orang lain. Dan itu bisa dimulai dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allah muslimin rahimakumullah. Ayat 3 hal ini kita jadikan satu tambahan semangat kita. Bukan tambahan beban. Jadikan tambahan semangat kita, kesadaran kita betapa Islam mengatur kita semua untuk kebaikan kita. Betapa Rasulullah SAW mengatur kita dengan berbagai dawuhnya, berbagai sabdanya, tidak untuk membebani kita, justru memberikan kita jalan-jalan kebaikan, memberikan kita jalan-jalan kebahagiaan, memberikan kita jalan-jalan terhindar dari kehinaan dan sebagainya tadi. Semoga Allah berikan kita senantiasa sadar dan cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Masalah muslimin rahmatullah. Akhirnya, ayo ketika hal ini kita jadikan satu niat, jadikan satu semangat baru untuk berbagi diri ke depan. Tidak hanya dari sisi kewajiban sebagai seorang muslim, tetapi tadi kesadaran bahwasannya ini adalah jalan kebaikan kita. Ini adalah jalan keselamatan kita. Maka kalau ini terus kita lakukan, Pak, kesadaran seperti ini kita hidupkan terus, maka ketika setiap saat kita membuka Al-Quran, ada perintah lagi, bukan beban Pak yang timbul Pak, tapi cinta. Semakin ringan hidup rasanya. Kenapa? Karena sudah kita tidak perlu trial and error ketika dalam kehidupan ini. Cukup ikuti saja sudah. Ikuti saja sudah. Ketika Allah menunjukkan jalan itu adalah jalan yang ini, ikuti saja sudah. Ketika Rasulullah menunjukkan jalan yang itu, ikuti saja sudah. Mudah sekali. Untuk anak-anak muda saya sering sampaikan Pak, kalau kita ujian itu enak mana atau mungkin ya mudah mana? Ujian bisa nyuntuh bisa nyuntuh apa namanya? Ngerpek ya. Dengan tanpa ngerpek, mudah mana kira-kira Pak? Ngerpek ya. Ini bukan pengalaman ya. Artinya gini, ngarang dengan niru itu mudah mana sih?
Mudah niru Pak ya, mudah niru. Maka kita ini dipermudah oleh Allah Ta'ala, tinggal niru. Nggak usah ngarang sudah, nggak usah ngarang. Kepingin bener di dunia, niru aja Rasulullah SAW. Kepingin selamat di dunia, niru saja sudah. Nggak usah ngarang sendiri, susah ngarang itu. Niru aja sudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niru saja sudah. Nggak usah ngarang sendiri sudah. Kepingin ibadah yang bikin masuk surga, niru aja sudah. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri, susah ngarang itu. Betul tidak? Kepingin selamat dunia, selamat akhirat, niru saja. Kepingin bisa ngerawat anak-anak dengan selamat, niru cara Rasulullah. Kepingin bisa ngerawat istri, ngerawat suami dengan benar, dengan selamat, niru cara Rasulullah. Niru aja sudah. Maka perbanyak contekan kita dalam hal agama ini. Nyontek siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Niru aja terus, perbanyak contekannya. Kayak apa ya Rasulullah dulu ya? Bergaul dengan sama manusia. Kayak apa ya Rasulullah dulu ya? Ketika menasihati keluarga, dulu Rasul kayak apa ya? Menasihati putra-putranya. Ketika merawat organisasi misalkan, niru aja dulu. Rasulullah kayak apa ya dulu merawat jamaah begini ya? Oh tapi susah Ustaz. Orang-orang diatur ini susah Ustaz. Loh, apa dulu ndak ada orang susah begitu? Apa dulu zaman Rasulullah nggak ada orang susah diatur gitu? Ada Pak ya? Ada. Bahkan orang-orang munafik sudah ada Pak zaman Rasulullah Pak. Siapa diantaranya? Tokoh dedengkotnya munafikin siapa Pak? Pernah dengar namanya? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya memang sudah ada Pak. Sudah ada orang-orang yang susah diatur, munafik sudah ada Pak. Maka kalau sekarang ini biasa-biasa saja, karena sudah biasa, sudah ada. Tinggal niru caranya saja, gimana caranya menghadapi mereka. Ketemu dengan orang-orang yang kurang baik, bagaimana? Sudah ada. Tinggal niru. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya kita bisa simpulkan lah mungkin pertemuan kali ini. Yang pertama, kesimpulan kita bahwasannya semua perintah dalam agama ini adalah wujud cintanya Allah, Rasulullah kepada kita. Semua bahkan Pak, semuanya. Bukan beban, tetapi cinta. Tinggal kita mandangnya di mana. Maka kita pandang cinta ini, kita terima dengan cinta juga, maka akan semakin ringan hidup ini dalam beragama. Yang kedua, apapun yang Rasulullah contohkan, apapun Rasulullah pernah lakukan, itu adalah contoh-contoh terbaik buat kita. Contoh terbaik ini tentu tak tergantikan Pak. Tinggal kita apakah siap mengambil contoh terbaik ataukah contoh yang lain. Ketika ambil contoh terbaik, maka ketahuilah itulah akan menghantarkan kepada kehidupan terbaik kita. Kehidupan terbaik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, apapun yang Rasulullah larang untuk kita, apapun yang Allah larang untuk kita, sesungguhnya itu adalah akan berbahaya untuk kita. Maka mudah saja hidup ini sesungguhnya. Lakukan yang Allah perintahkan dan tinggalkan yang Allah larang. Laksanakan yang Rasulullah contohkan dan tidak perlu ngarang-ngarang lagi. Perkara-perkara yang lain yang mungkin memang masih ada ruang seperti muamalah ya, yang masih bisa kita berkarya, berkreasi. Monggo, tetapi sesungguhnya kreasi-kreasi itu hanya pada ruang tertentu saja. Semoga manfaat apa yang kita bahas hari ini. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah menumbuhkan cinta di dalam hati kita kepada syariat Islam ini, cinta kepada Allah, pada Rasulullah dan Islam ini. Dan semoga Allah memberikan kita anugerah kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat kebaikan. Dan kapanpun Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.